Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Wa qala fid du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wa nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wanshur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali, dan insyaallah kita akan baca hikmah dari kitab Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita sudah sampai ke hikmah yang ke-28. Yang hikmah ke-28 ini yang mudah-mudahan pun kita bisa memahaminya, bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi ya tentu dengan porsi kita dan dengan makom kita masing-masing. Karena memang nanti kita akan bahas dari beberapa bagian versi sarahan atau penjelasan dari hikmahnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Hikmah 28 ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Ma ustudi'a fi ghaibis sarair zahara fi syahadatiz zawahir. Ma apapun ustudi'a yang dititipkan fi ghaibis sarairi di dalam hati yang samar, apapun yang tersimpan di dalam hati yang samar, ay fil qulubil ghaibah, zahara fi syahadatiz zawahir, maka dia akan muncul, dia akan tampak di dalam anggota badan yang terlihat. Sekali lagi apa ya? Apapun yang tersimpan di dalam hati kita yang samar, yang batin, bersifat kebatinan, tidak terlihat sama sekali, hanya kita dan Allah saja yang tahu batin kita. Apapun yang tersimpan dan terkandung di dalamnya, zahara fi syahadatiz zawahir, akan tampak, akan terlihat di anggota badan yang terlihat ini. Nah, sehingga apapun yang ada di dalam hati nanti akan muncul ke permukaan, dan tempat untuk menampung yang ada di dalam hati itu ialah zahir, anggota badan kita. Nah, sehingga kalau versi orang-orang yang arifin, nah kita bahas satu-satu ya Pak ya, yang mudah-mudahan kita juga termasuk di dalam bagian ini. Yang pertama, haza bayanu alamatin yu'rabu biha halul muridi asaliki. Penjelasan atau kalam hikmah ini sebagai penjelasan akan ciri-cirinya orang yang murid, orang yang ingin dekat dengan Allah, orang yang lagi berjalan menuju kepada Allah, maka dia memiliki ciri-ciri di dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian wama ta'ammara bihi batinahu minal mazid al-mutadarik li'anna zahir mir'atul batin. Kemudian apa yang terkandung di dalam hatinya bisa akan terlihat dari diri seorang murid, dari diri seorang salik, itu terlihat di dalam anggota zahirnya, anggota badannya. Kenapa? Karena ada kaidah umum li'anna zahir mir'atul batin. Zahir, badan, tubuh merupakan cerminan dari hati. Kan itu cerminannya seperti itu. Nah, sehingga kalau ada orang yang punten banyak, di sini dijelaskan pama istauda'ahullahu al-qulub. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan ke hatinya seorang hamba
wal asror minal ma'arif, entah itu rahasia dari kemakrifatan, wal anwari ataupun nur-nur ilahi telah dititipkan oleh Allah di dalam hatinya, maka labuda wa antadharo asaru zalika alal jawari, maka nanti akan timbul nur tersebut di dalam anggota badannya. Nah, sehingga nggak boleh ada orang yang ngaku sudah makrifat tapi melenceng dari jalan syariat, nggak boleh. Itu nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena kalaulah di dalam hatinya sudah makrifat, tentu makrifat nyambungnya dengan syariat. Walaupun nanti secara kasat mata atau secara zahir terlihat ada orang yang punten banyak secara syariat dia itu melanggar. Nah, tetapi kalau ada orang yang sudah dekat dengan Allah secara syariat melanggar syariat, itu bukan jadi panutan. Tetap yang jadi panutan itu yang mengikuti syariat. Tapi ada nggak yang nanti tapi dekat dengan Allah melanggar syariat? Ya ada. Tapi boleh ya kalau Allah izinkan ya tetap boleh. Nah, emang contohnya saya Kanjeng Nabi Khidir aja, jangan jauh-jauh ya. Kanjeng Nabi Khidir kan dekat dengan Allah. Tetapi kan secara syariat Kanjeng Nabi Musa kan Kanjeng Nabi Khidir melanggar. Maunya ya anak-anak kemudian ya dibunuh, masa ada kapal ya ditarokan, kemudian masa ada orang yang mau minta nanti dibantu untuk rumah yang sudah mau rubuh, kemudian dibantu untuk dibenarkan, kemudian kata Kanjeng Nabi Musa kalau mau bisa minta buruhan anak, nggak mau. Artinya kan secara kasat mata, secara zahir, secara syariat itu pelanggaran ya banyak. Apalagi yang paling kelihatan zahir itu yang melihat nanti membunuh seorang anak kecil. Tetapi ini turutan enggak kayak gini deh, bukan. Nah, ini kalau Bapak mau mencari seorang murid, ingin berteman dengan seorang salik, mau berteman dengan seorang murid, maka Bapak harus cari orang yang murid, orang yang salik menuju jalan ke Allah, tetapi zahirnya sesuai dengan syariat. Kenapa? Karena zahir yang sesuai dengan syariat menunjukkan apa yang terkandung di dalam batinnya. Sampai sini bisa dipahami banyak. Makanya kan ketika ada perdebatan ulama, Pak, Kanjeng Nabi Musa kan nyanggah wae, Pak. Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Khidir narokan kapal yang disanggah. Kanjeng Nabi Khidir ketika bunuh anak kecil pun disanggah. Maka kata ulama itu unggul mana Kanjeng Nabi Khidir sama Kanjeng Nabi Musa, Pak? Secara pangkat ya tetap unggul Kanjeng Nabi Musa. Kenapa secara pangkat unggul Kanjeng Nabi Musa? Satu, Kanjeng Nabi Musa ya nabi ya rasul. Satu itu ya, Pak ya. Karena kan kalau nabi itu man uhiya bisar'in walam yu'mar bitablighihi. Kalau ada orang dikasih wahyu, kemudian manusia dikasih wahyu, kemudian diperintah untuk menyampaikan wahyu tersebut, nabi, rasul. Tetapi kalau nggak disuruh untuk menyampaikan wahyu tersebut disebutnya nabi. Nah, sedangkan Kanjeng Nabi Musa itu adalah rasul ya nabi. Sehingga kan kategorinya itu setiap rasul ya pasti nabi, tapi nggak setiap nabi rasul. Makanya jumlahnya kalau ada ulama yang menghitung itu rasul jumlahnya 313, nabi jumlahnya sama dengan jumlah sahabat 124.000. Semua nabi teh. Ya kan kita kenalnya cuma 25 we, ti mimiti leutik dugi ka agengna sabaraha jumlah nabi? 25. Pede wae yang urang we. Padahal kalau ada ulama yang menghitung semuanya itu ada 124.000. Tapi dari segi gelar yang disandang, nabi dan rasul tentu lebih unggul Kanjeng Nabi Musa. Yang kedua, dari segi pangkat kerasulan, kita tahu Pak, boleh nggak Bapak membandingkan atau mengunggulkan? Contoh gini, ada orang baik, tetapi Bapak mengunggulkan salah satu dari orang yang baik tersebut, boleh tidak Pak dari syariat? Contoh gini, ada orang yang baik, bager, tapi yang dari yang terbaik, dari yang baik ini ada yang terbaiknya. Boleh kan kita mengklasifikasikan kayak gitu? Kayak sahabat loh. Sahabat jumlahnya 124.000, sepakat para ulama bahwa yang terbaik dari sahabat itu makomnya adalah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian di urutan kedua Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian urutan ketiga Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali. Boleh. Dari sekian banyak rasul itu yang paling unggul siapa Pak yang pertama? Ya tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dari sekian banyak itu ada 5 nabi dan rasul yang paling unggul, Pak. Ulul azmi namanya itu. Ulul azmi itu orang-orang yang musibahnya itu, yang cobaannya itu enterak-enterakan orang. Jadi musibahnya itu udah kelewatan batas. Tetapi mereka bisa untuk menghadapinya. Kanjeng Nabi Muhammad, ya, kalau guru saya dulu
nanti berikan mudahnya itu disingkat jadi mimin ya Pak ya. Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Nuh. Di mimin. Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim sama Nuh. 5. Nah, Kanjeng Nabi Musa termasuk ulul azmi tidak, Pak? Ulul azmi tidak tadi, Pak? Ulul azmi. Makanya ketika ulama debat, kata Kanjeng Nabi Khidir sama Kanjeng Nabi Musa unggul mana? Padahal Kanjeng Nabi Musa secara hakikat dia nggak dikasih sama Allah ilmu yang seperti Kanjeng Nabi Khidir loh, Pak. Kan Kanjeng Nabi Khidir kan bisa melihat masa depan loh. Saking hebatnya Kanjeng Nabi Khidir kan bisa lihat masa depan. Kenapa dibunuh ini? Makanya kan beliau dawuh di dalam akhir suratnya itu, ma fa'altuhu min amri. Saya itu tidak mengerjakan ini sesuai dengan keinginan saya. Ini tuh min amri Robbi, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti anak ini lemun besar, ini orang tuanya itu sangat cinta ke anak ini. Besar dia tuh bakal jadi kafir. Tak orang tuanya ke bawah kafir. Berarti masa depan kelihatan atau tidak? Secara dohir ini Pak, unggul mana Pak ilmunya nih kelihatannya. Wah, sehebat kan Kanjeng Nabi Khidir banyak. Tapi kata ulama, hebatnya Kanjeng Nabi Musa adalah ketika dia menyanggah perbuatan mungkar yang terlihat di depan mata. Walaupun itu kelasnya gurunya. Kan Kanjeng Nabi Musa itu kan niatnya mau berguru ke Kanjeng Nabi Khidir teh. Tetapi ketika Kanjeng Nabi Khidir menyalahi syariat, langsung, kok pokok jita syai'an nukro, kamu sudah mendatangkan sesuatu yang mungkar, sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Sehingga unggul mana Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Khidir? Sebagian ulama menyebutkan Kanjeng Nabi Musa. Kenapa? Karena tetap berpegang teguh dengan syariatnya. Nah, sehingga kalau Bapak mau melihat seseorang, nah ini bisa ilmu kanggoan batur, anggeun batur, bisa ilmu anggeun kanggo sendiri. Tetapi anggeun batur bukan untuk menilai seseorang ya Pak ya. Oh, pantesan saya tanya gitunya. Bukan buat ini mah. Tetapi ketika Bapak ingin mencari seorang teman, menemani Bapak untuk menjadi seorang murid atau menjadi seorang salik, kan Bapak butuh bimbingan, butuh teman. Bagaimana caranya saya untuk mencari orang yang benar, yang tepat untuk saya? Lihat zohirnya, itu merupakan miratul batin, pantulan dari batinnya. Kalau sesuai dengan syariat tuturkeun, lamun teu tinggalkeun ge teu meunang bari ngewa. Karena memang Kanjeng Nabi Musa alaihi salatu wasalam tetap menghormati Kanjeng Nabi Khidir, walaupun Kanjeng Nabi Musa teu nurutan ya banyak. Laras ya. Kanjeng Nabi Musa kan enggak jadi ngikut bunuh anak kecil jadinya. Artinya secara syariat tidak dilarang, ya sudah. Secara syariat dilarang, ya sudah jangan diikuti. Nah, sehingga ada orang soleh teh turutaneun, ada orang soleh teh lain turutaneun. Nah, ini kaidahnya bagi kita mencari teman untuk dijadikan teman atau pendamping dalam melakukan suluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ada seorang ulama bernama Imam Abu Hafs radhiyallahu an. Suatu ketika beliau ini datang ke negara Irak. Ja'a Abu Hafsin al-Iraq, ja'a ilahil Junaid. Kemudian datang seorang ulama besar namanya Syekh Zainuddin al-Baghdadi. Kalau Bapak dalam ilmu tasawuf kan kita itu mengenal dua ulama ilmu tasawuf itu. Satu Imam Abu Hamid al-Ghazali, yang kedua Imam Zainuddin al-Baghdadi. Dari segi tasawufnya beda-beda. Kalau Imam Abu Hamid al-Ghazali nasawufna zuhud pisan, artina teh ka dunia teh ngewa pisan. Artinya ka dunia tuh sudah meninggalkan secara penuh totalitas. Itu kelasnya Imam Abu Hamid al-Ghazali. Kalau mana-mana pakai sendal, pakai baju anu lusuh, pakai tampilannya kayak orangnya pun dan banyak secara kelihatannya pukoro masakin ya. Ketika ditanya kenapa metode tasawuf itu harus seperti itu, karena kalau seseorang benghar, kalau seseorang memilih kejayaan di dunia, dia tidak akan butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak buktinya banyak. Kalau ketika kita diberi kejayaan di alam dunia, biasanya bukan nagen ke Allah, tatagenan berpegang teguhnya itu bukan ke Allah, malah ke dunianya. Contoh gampangnya kayak gini, Pak. Kalau Bapak besok ada bayarin, tapi uang ada, kira-kira yang dijadikan cepengan Allah atau uangnya, Pak?
uangnya. Tetapi kalau Bapak sekarang besok bayaran uang nggak ada, yang Bapak jadikan pegangan siapa, Pak? Maka kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, gimana seseorang mau butuh ke Allah kalau dia segala ada? Sehingga yang dia pilih adalah kehidupan yang biasa-biasa saja. Saya mengikuti metode eta, mangga. Tapi ada satu lagi metodenya itu Imam Zainuddin Al-Baghdadi. Zainuddin Al-Baghdadi beungharan luar biasa. Mentak-mentak urang geus eleh lah kebeungharanana. Kenapa? Karena dari segi rumahnya geus gedung pisan. Bahkan saking hebatnya punya pembantunya satu bidang satu orang. Ya lamun cara urang mah nu nyupiran satu, nu ngumbah mobilna satu, nu nyicikeun air minumnya satu, yang beresin makanannya pun satu. Pokoknya satu bidang satu orang. Baju tuh kalau setiap hari kita beres dipakai, dicuci ini mah dikasihkeun, beli lagi yang baru. Kira-kira katurutan semua. Ketika ditanya mama, kenapa kau bertasawuf itu meni kieu amat, lihat Sayyidina Umar kan gitu. Lihat Sayyidina Ali kan gitu, lihat para sahabat Rasul kan gitu. Maka kata beliau gini, Pak, bagaimana saya mau tidak butuh ke makhluk kalau sayanya fakir? Bagaimana saya ini tidak butuh ke makhluk kalau saya ini fakir? Artinya kan untuk kita tidak butuh ke makhluk, kita kan harus cukup dulu. Sehingga butuh saya itu hanya kepada Allah. Sampai sini bisa dipahami gitu, Pak. Kalau yang miskin, bagaimana saya nanti bagaimana seseorang bisa butuh ke Allah kalau dia serba ada? Kalau yang kaya, bagaimana saya nanti menghilangkan butuh saya ke makhluk kalau sayanya fakir, sehingga saya harus ada dulu, sehingga saya nggak butuh lagi ke makhluk, butuhnya ke Allah. Nah, ini Zainuddin Al-Baghdadi ketika menghampiri Sayyidina Imam Abu Hafs, kemudian sahabatnya, santri-santri Imam Abu Hafs itu berdiri ketika datang Imam Abu Hafs, kemudian datang Imam Junaid, kemudian paroa ashaba Abi Hafs wukupan ala ro'si, kemudian pada berdiri, ya'tamiruna bi amrihi, kemudian apa yang diperintahkan oleh Imam Abu Hafs yang mereka kerjakan, wala yukhti'u ahadun minhum, enggak berbuat salah satupun. Artinya disuruh ini mau, artinya adabnya luar biasa. Sampai-sampai berkomentar Imam Junaid melihatkan melihat tingkah laku santrinya Imam Abu Hafs. Kata beliau, ya Aba Hafsin adabta ashabaka adabal muluk, hebatnya kamu memberikan pelajaran adab kepada santrimu seperti adabnya seorang raja, seorang rakyat bertemu kepada raja. Artinya kalau kan ada orang raja lewat, kita kan adabnya luar biasa. Menik kitu-kitu teuing ngajarkan santri adab-adaban teh. Maka dijawab oleh Imam Abu Hafs, pakola lah, enggak, saya enggak ajarkan. Ya Abul Qasim, walakin husnul adab fi dzahir unwanun adabul batin. Orang yang adab zahirnya kelihatan itu jadi ciri, jadi cermin adab yang ada di dalam batinnya. Artinya hal itu terjadi karena memang mereka batinnya sudah beradab. Sampai sini bisa dipahami. Sehingga suatu ketika Kanjeng Rasul lihat ada orang sahabatnya lagi sholat. Pas lagi sholatnya ngomong kancing, ya. Terus nanti janggot, kemudian ya luat liur. Maka kata Kanjeng Rasul ketika melihat sahabatnya seperti itu, Rasul pun tahu qala law khosha'a qalbu hadza khosha'at jawarihuhu. Kalaulah khusyuk hati orang ini, maka anggota badannya pasti khusyuk. Itu menunjukkan bahwa orang yang main-main ketika sholatnya, luak liuk ketika sholatnya, nyo'onawan ketika sholatnya, itu tuh menunjukkan bahwa hatinya tidak khusyuk. Sehingga ini menjadi kaidah umum bagi kita bahwa batin yang suci nanti akan melahirkan juga zahir yang baik. Sampai sini bisa dipahami dulu. Jadi kalau kita ulangi lagi ya banyak, ma ustudi'a fi ghaibis sarair zoharo fi syahadatiz zawahir. Apapun yang disimpan di dalam hati yang terdalam, yang samar, maka akan muncul ke permukaan aplikasinya melalui anggota badan. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan dulu atau tidak, Pak? Kita nanti ganti ke kitab yang selanjutnya. Ini menurut versi yang kita ini. Kalau tadi kan versinya versi Salikin ya, versi Muridin ya, Pak. Tapi mudah-mudahan si bapak-bapak juga sudah sampai ke sana ya. Cek apalah, Pak.
Oh enggak. Dari dua pendekatan tadi, yang satu fakir, yang satu kaya tadi, mana yang sebaiknya? Ya. Kalau kita sih untuk memilih susah. Artinya gini Pak, kita itu kalau mempelajari ilmu tasawuf kan kemarin kita pelajari ilmu asbab, ilmu tajrid. Saya itu mending di asbab, mending di tajrid. Nah enggak, menurut kalau kita ngaji ilmu tasawuf itu lebih kepada taslimnya Pak. Artinya taslim itu kita terima, kita tunggu Allah itu tempatkan kita di posisi yang mana, sehingga nanti dua-duanya bisa jadi hujah nih Pak. Makanya kan dalam keterangan-keterangan lain Allah itu udah mempersiapkan hujah bagi orang-orang yang punya alasan ketika di sidang nanti di akhirat. Contoh gini Pak, kalau nanti ada orang kaya di sidang di akhirat, kemudian dia beralasan dengan kekayaannya itu dia nggak mau taat kepada Allah dari maka Allah sudah tunjukkan nih ada hamba saya yang kaya tapi soleh. Kemudian ketika seorang hamba diuji ku Allah dengan kemiskinan, kemudian nanti dia beralasan di akhirat, kamu kenapa nggak mau ibadah? Ya Allah, saya mau ibadah gimana? Saya kan miskin. Dengan miskinnya saya ini bisa menghalangi saya bisa berbuat ibadah dan taat. Maka ku Allah dihadirkan satu sampel, Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Yahya, yang nggak punya istri, nggak punya rumah, nggak pernah tempat berlindung sekalipun. Sehingga kamu nggak lihat ini ada hamba saya yang miskin tetapi tetap ibadah. Mungkin kalau bapak-bapak nanti punten menjadi seorang pekerja, saya wajar saja merenya taat ke Allah karena saya kan menjadi pegawai. Nah emang bapak nggak tahu gitu Kanjeng Rasul pernah menjadi pegawainya Siti Khadijah? Apakah bapak nggak tahu bahwa Kanjeng Nabi Yusuf pernah menjadi menteri keuangan untuk negara Mesir? Bapak nggak tahu gitu Kanjeng Nabi Sulaiman tuh profesinya menjadi seorang hakim. Sehingga kalau ada orang yang saya kan pegawai, dengan pekerjaan saya bisa terhalang untuk berbuat ibadah, Allah dihadirkan. Nah ini ada Kanjeng Nabi Sulaiman. Artinya kita tidak disuruh untuk memilih, tetapi Allah itu pasti akan takdirkan kita, tempatkan kita di posisi di antara dua itu, entah itu kaya ataupun punten miskin. Kalau bapak kaya diberi oleh Allah, bapak sudah dikasih satu contoh dalam ilmu tasawuf seperti Kanjeng Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, tuturkeun nu eta. Kalau bapak diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala jaya di dunianya, bapak jangan terlena dengan kejayaan bapak. Bapak punya contoh yaitu Imam Abu Hamid Syekh Zainuddin Al-Baghdadi. Saya mau pingin ka Rasul. Nanti bapak bisa punya alasan lagi kalau saya contoh kena Rasul. Ya udah, kalau kita dikasih kemiskinan, ikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Bapak bisa punya alasan deui. Itu mah kan nabi dah saya mah manusia. Sok ayeuna kalau saya dikasih contoh, iya Imam Abu Hamid Al-Ghazali naon deui alasanna, Pak? Kan nggak bisa lagi. Orang kita sama-sama nggak masum kok. Bisi bapak ke beranggapan, itu mah kan nabi, matak bisa gitu oge. Ini ada kok yang bukan nabi ya bukan rasul, tetapi diberi kemiskinan ku Allah, miskinnya malah jadi wasilah dekat dengan Allah. Nah sehingga kalau bapak tadi bertanya mana yang lebih baik, mungkin lebih pasnya kita anugerah yang Allah berikan kepada kita pergunakan jalan itu untuk wasilah mendekatkan diri. Gitu Pak Intan. Artinya dua-duanya sama baiknya. Kan akhirnya dua-duanya kan masuk surga gitu ya. Dua-duanya. Cekap Pak, tanya deh Pak. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi qaidah atau hikmah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini adalah hazihil hikmatu mabniyatun ala qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang disampaikan oleh Rasulullah itu berbunyi ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa di dalam jasad kita ini ada satu buah kerut daging, mudghah. Mudghah itu diambil dari bahasa Arab madogho yamdogu, artinya ngunyah. Artinya daging itu ya satu kerut sakunyaheun, yang mana di dalam daging itu idza soluhat soluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau dia baik maka baik seluruh anggota badan, kalau dia buruk maka buruk juga seluruh anggota badan. Sehingga hikmah yang tadi itu sebenarnya intisari dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka
Kalau kita lihat dari berbagai hadis lagi, ada hadis-hadis yang punten-punten rada-rada ngecoh, Pak. Ngecoh itu kalau kita pahami hanya dengan zawahirul alfatnya saja. Ketika kita lihat dari segi lafadznya saja. Contoh seperti gini. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum, ila suwarikum. Allah itu kan enggak ngelihat seseorang itu dari tampilannya. Enggak dilihat dari bajunya, enggak dilihat dari kasep atau ente ditinggali dari kekayaannya, tetapi walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Boleh nggak Bapak beralasan yang penting makan hatinya sudah baik, walaupun kelakuannya tidak baik, yang penting hatinya baik. Kadang-kadang kan ada orang yang berkata seperti itu, kan bae nu penting mah da urang mah hate we sing bersih, bari sok kena jantara salat oge. Diterima nggak secara logika, Pak? Kan bayan nu penting mah hate sing bersih, tetapi walaupun ya resep kene karena maksiat. Artinya ini kan bertolak belakang, Pak. Bertolak belakangnya kayak gini, Pak. Mana mungkin ada seseorang mempunyai hati yang bersih, tetapi dia nggak mau melaksanakan perintah Allah. Dengan tidak melaksanakan perintah Allah itu udah mencoreng kebersihan hatinya. Contoh kayak gini, punten pisan ini. Saya bukan mau nyindir mau apa. Ada perempuan yang ngomong kayak gini banyak. Kalau kan bae tadi tiung ieu nu penting mah salat. Kan bae tadi tiung ieu nu penting mah taat. Kan gitu banyak. Daripada cenanya ditiung tapi bohong, tapi zina, tapi banyaklah tapi nanti. Ada enggak kira-kira kata-kata kayak gitu? Oh banyak sekali ya banyak. Akan bae nu penting mah ibadah we ka Allah warisan aja henteu ditiung oge. Nu penting mah hatina bersih. Kamu enggak ditiung itu mencoreng kebersihan hati. Masa ada orang yang enggak melanggar perintah Allah masih disebut hatinya suci? Kan enggak mungkin banyak. Dia beranggapan bahwa yang penting hati saya bersih walaupun saya resep maksiat. Kan maksiat itu timbulnya dari hati yang kotor. Dari hati yang tidak takut kepada Allah. Bagaimana mungkin di sisi lain hati itu bersih tapi cerminannya malah kotor? Enggak kan mungkin. Nah sehingga kalau ada yang mengatakan seperti itu, tinggal gampang jawabannya. Kamu melanggar kaidah umum yang disepakati ulama, bahkan disampaikan oleh Rasulullah. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma ja'alallahu lirajulin qalbaini fi jawfihi." Allah kan enggak ciptakan dua hati di dalam rongga kita ini, Pak. Cuma ada satu hati. Kalau hatinya ke timur enggak ke barat. Kalau hatinya ke barat ya enggak mungkin ke timur. Kalau hatinya cinta ke Allah, mana mungkin maksiat. Kalau hatinya bersih, ya mana mungkin buka aurat. Kalau hatinya bersih, mana mungkin dia aleh-aleh dalam ibadah. Sampai sini bisa dipahami, Pak. Sehingga kaidah dasar dari hikmah ini, kata Syekh Ramadan Al-Buti, adalah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan di jasad kita ada satu gumpal daging, yang segumpal daging itu kalau baik maka baik seluruh jasad, kalau buruk maka jadi buruklah semua jasad kita. Maka beliau memberikan satu contoh yang nyata bagi kehidupan kita sehari-hari, yaitu pengakuan kita terhadap cinta Allah, cinta Rasul. Ada orang yang mengakui bahwa dirinya cinta Allah, cinta Rasulullah SAW, tetapi dalam kehidupan sehari-hari jauh dengan kata-kata, jauh dengan perilaku, mengikuti atau mengerjakan yang diperintahkan atau mengikuti perilaku Rasulullah SAW. Maka tentu kan dakwaannya, sangkaannya menjadi prasangka atau dakwaan pengakuan yang bohong, banyak. Oh saya mah cinta Allah, tapi cinta Rasulullah, tetapi tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, perintahkan oleh Rasulullah. Maka kan pengakuannya bohong. Apalagi kalau ada orang yang ngaku dirinya cinta Allah, cinta Rasulullah, hatinya nggak bersih, perilakunya maksiat. Oh itu mah deket pisan karena munafikna. Kan gitu mainan banyak. Nah sehingga kata Syekh Ramadan Al-Buti, kalau kita mengakui bahwa kita ini cinta kepada Allah, maka juhda istita'atihi, sekuat tenaga berusaha untuk mengerjakan yang diperintah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kata-kata juhda istita'ati, artinya sekuat tenaga. Karena kan nggak mungkin, Pak, kita itu punya cinta kepada Allah tetapi mengandalkan tenaga sendiri kabedak mual, Pak, yang diperintahkan oleh Allah.
mengandalkan kekuatan sendiri. Ini kita cara dohir saja, Pak. Bapak mengakui cinta Rasul, berarti kan Bapak harus mengikuti Rasulullah. Bapak sholat tahajud malam. Satu riwayat kan bersolat sama Imam Ibnu Mas'ud beres Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Beres-beres surat Al-Maidah. Kira-kira bisa diikuti, Pak? Al-Baqarah 2 juz setengah, Al-Maidah ya sajuzlan lah, sajud setengahan lah, An-Nisa sajud setengahan, tambah Al-Maidah. Itu dibaca ketika sholat tahajud. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud lamun lain di harap Rasulullah mereka tadi ngajongkeng sih kan. Karena memang di depannya Rasulullah ya, dan Rasulullah tahu bahwa Sayyidina Ibnu Mas'ud itu pasti mengikuti. Makanya kalau Bapak punya santri, punya keluarga, anak, Bapak sholat tahajud, minta izin dulu tidak kalau saya bacaannya dipanjangkan, nggak perlu karena Bapak udah tahu ini pasti ridho, ini pasti kuat. Tapi ini nggak bisa dipraktekkan di masjid umum, banyak yang di belakang naik aki-aki, jaba ada perempuan, jaba ada yang lain, dan dibaca Al-Baqarah 2 juz setengahnya hatam, ya ribu, besok kan dicirian ku makmum nanti. Lamun iya jadi imam mual daek deui pokoknya kapok saya. Nah, sehingga kita tuh menjadi sababiah orang benci jadi karena ibadah, jangan sampai, jangan jadi sababiah orang benci terhadap ibadah karena sababiah kita, itu nggak boleh. Nah, sehingga kita melaksanakan perintah Allah itu juhda istito'ah. Juhda istito'ah itu sekuat tenaga. Karena kan nggak mungkin Pak kita itu lurus-lurus Pak, pasti ada mengkol nah. Nggak mungkin ada orang yang hidupnya itu nggak ada maksiat sama sekali. Kecuali Nabi dan Rasul ya Pak ya. Kecuali Nabi dan Rasul. Pangkat wali pun ya tetap punya maksiatnya di kelasnya masing-masing. Tapi sebelum jadi wali ya tetap kelasnya mah kan umum Pak. Kelasnya mah seperti kita gitu. Tapi kan kalau udah tingkatan wali kan maksiatnya beda kelas. Tapi ya tetap hitungannya maksiat. Contoh ada seorang wali perkara mubah dipakai nggak ibadah kan maksiat bagi dia. Kalau kita kan beres ngaji kemudian ngobrol di belakang di pelataran masjid mubah nggak Pak? Mubah tapi nggak diniatkan ibadah kan jadinya mubah. Itu bagi kelasan wali itu maksiat. Kenapa? Karena ada potensi ibadah malah nggak dipakai ibadah. Kita bukan hare-hare. Nah, sehingga ada kelasnya masing-masing untuk permaksiatan itu. Nah, sehingga kalau kita lihat banyak untuk memulazamah istiqomah mengerjakan perintah Allah, mengikuti hati kita yang cinta kepada Allah, cinta Rasulullah, ngandalkan kekuatan sendiri nggak mungkin bisa. Sehingga apa sih rahasianya, hikmahnya? Allah itu persiapkan hati kita untuk mencintainya, mencintai Rasulullah, mencintai syariat Islam, tetapi nggak didukung dengan apa ini Pak? Software atau anggota badan yang bisa memenuhi keinginan hati kita. Laras Pak? Kan kita tuh mau cinta Allah, cinta Rasulullah, tapi nggak ditopang dengan perangkat yang bisa memenuhi keinginan hati. Nah, kalau kan kita contohkan tadi, kalau Bapak cinta Rasulullah, tahajud. Nu tadi kelasna. Terus ke Kanjeng Rasul kan ba'da subuh pulang-pulang duha. Ba'da subuh pulang-pulang duha, malamna tahajud. Belum di dakwahna. Belum di muasyarah dengan masyarakatnya, dengan santrinya. Artinya kaudah mual. Wah mual. Atau Bapak amalkan sunnahnya Rasulullah lah. Yang kecil-kecil lah duha 2 rakaat. Terus qobliyah subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, ambil yang abdolnya 4 rakaat zuhur, qobla ba'da zuhur 4, berarti jumlah jamnya kan 12 rakaat tah. Kemudian kayak sebelum masuk masjid kan intikaf nanti tahiyatul masjid. Kemudian pada qobla asar 2 rakaat, kemudian qobla maghrib, qobla ba'da maghrib, terus qobla isya ba'da isya, belum witir. Witirnya mau yang 3 atau yang 11 Pak? Kira-kira mampu tak Pak? Mampu tak Pak mengandalkan perangkat ini? Enggak.
Makanya kenapa Kanjeng Rasul itu saking ngebet hatinya untuk ibadah pun dan banyak yang jadi balukarnya, akibatnya kan jadi bengkak kakinya. Kan jadi bengkak, artinya kan nggak kuaten, badannya nggak kuaten untuk mengikuti apa yang ada di dalam hati. Artinya hati pingin ibadah tapi badan sudah nggak kuat. Kira-kira pernah nggak sampai ke batasan itu, batas limit badan kita untuk ibadah. Artinya hati pingin kene ibadah tapi badan sudah tidak kuat. Pernah sampai nggak Pak? Contoh lah bapak teh pingin baca Al-Quran tapi tuluh ya dipaksa-paksa Pak. Pernah nggak Pak kira-kira? Ah tuluh mah tutupkan. Nah, artinya kalau kita mau mengikuti Rasulullah, mengikuti Allah, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, sehingga mengandalkan hanya badan ini. Nah, kenapa hikmahnya Allah simpan, persiapkan hati untuk mencintai Allah, mencintai Rasulullah, tetapi perangkatnya tidak mau mendukung itu. Artinya terbatas perangkatnya, karena Allah ingin kita itu tidak lepas dari satu sifat, yaitu iftikor kepada Allah. Nah ini rahasia atau hikmahnya. Kenapa Allah tidak berikan jasad seperti malaikat kepada kita yang kalau sujud itu ila yaumil kiamah sujudnya. Kalau yang disuruh berputar di muka bumi, kiromil baroroh, safarotil kiromil baroroh nama malaikatnya itu, yang tukang nyari-nyari pengajian, ini bapak lalawar, walaupun kelihatannya sedikit, sebenarnya malaikatnya penuh. Artinya ada malaikat yang mencari majlis-majlis ilmu atau riyadul jannah itu namanya. Nah, ketika malaikat itu disuruh ngulilingnya pernah istirahat tidak? Nggak pernah. Punten Bapak Edi, walaupun ya resep touring kemana-mana, mungkin nggak touring dari sini ke Pekanbaru nggak tanpa istirahat. Mesti istirahat. Artinya nggak kuat tubuh kita untuk menopang keinginan dalam hati. Apa rahasianya? Allah ingin kita tidak lepaskan sifat iftikor. Artinya iftikor itu sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Aplikasi dari yang kita baca setiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah kita teh kakarak iyyaka na'budu, ya Allah saya teh pingin tahajud. Dah kamu mah gak bisa ngandalkan diri kamu sendiri, sok minta tolong atuh ke saya. Ya Allah, saya bantu untuk bisa melaksanakan tahajud. Pinginnya Allah gitu. Sampai sini bisa dipahami. Kita sok tuturutan lagi nih. Mau mengamalkan sunnah Rasulullah yang kalau sedekah itu tiap hari nggak pernah berhenti. Kira-kira bisa nggak Pak? Kalau mengandalkan diri sendiri ya nggak akan bisa. Tapi punya keinginan hati Pak. Punya sekali pingin semakam dengan Kanjeng Nabi Muhammad atau pingin sederajat dengan Sayyidina Abu Bakar. Kalau punya untung 2 juta ya semuanya disedekahkan. Atau Sayyidina Umar bin Khattab punya untung 2 juta, setengahnya disedekahkan, setengahnya untuk keluarga. Ada nggak keinginan untuk bisa seperti itu Pak? Keinginan sih ada, prakteknya belum bisa. Nah artinya keinginan kita ini agar bisa terlaksana, kita nasta'innya kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ini baik yang kaya baik yang miskin gak bisa lepas dari satu sifat, yaitu iftikor ilallah, butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang miskin butuh ke Allah karena ingin dipindahkan menjadi kaya. Yang kaya butuh ke Allah agar kekayaannya gak jatuh ke kemiskinan. Yang sakit butuh ke Allah agar dia bisa sehat. Yang sehat butuh Allah agar dia gak sakit. Ya tetap semuanya butuh Allah. Jangan pernah lepaskan butuh kita kepada Allah. Dan di situ kalau Bapak sudah merasa selalu butuh kepada Allah, Bapak akan disebut makom ubudiyah. Ada abdun, ada ubudiyah, yang sifat kehambaannya telah muncul di dalam hatinya. Nah ini yang susahnya teman. Ya pun sama santri-santri yang nalal Quran, jangan pernah berkeyakinan bahwa Quran itu katalarku menang sorangan tanpa bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita ikhtiar dohir, tapi jangan lepaskan iftikor kita kepada Allah. Yang katalar Quran butuh Allah agar tidak lupa. Yang belum katalar Quran ya tetap butuh Allah agar katalar Quran.
Sampai sini bisa dipahami Pak. Nah, sehingga mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang muftakir ya Pak. Banyak kan kalau ulama ngarang kitab suka al-fakir katanya Pak. Al-fakir itu artinya apa? Miskin lain. Al-fakir itu orang yang sangat butuh akan hidayah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apalah bisa jadinya kita kalau tidak dibantu, diisti'anah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini bisa dipahami. Jadi kelihatan bagaimana hikmah ini ternyata bagi kita orang-orang awam ini, orang-orang yang baru-baru meniti jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, nggak bisa mengandalkan diri sendiri, harus memang benar-benar dibantu dan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, contoh gampangnya saya berikan di dalam Al-Quran Pak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, faqatil awliya asyaiton inna kaida syaitoni kana du'ifa. Inna kaida syaitoni, sesungguhnya tipu daya setan, bisik was-was setan tuh kana du'ifa, sangatlah lemah. Menurut Bapak, kalau setan menggoda, lemah atau kuat? Godaan setan teh lemah atau kuat? Atau bertentangan itu tadi. Kata Allah dalam Al-Quran, inna kaida syaitan, pemitelepon yang surat An-Nisa ya. Inna kaida syaitoni kana do'ifa. Do'if itu kan artinya lemah. Tipu daya setan tuh lemah. Nah, saya tanya ke Bapak, kalau digoda ku setan, godaannya lemah atau menggiurkan? Kuat atau lemah? Ini kumaha ya? Cina cek Allah tipu daya setan lemah, tapi buktinya mas saya terjerumus lagi. Bapak dulu Bani Israel itu ya kita sebutlah seorang alim ini kan masyhur sekali ceritanya Barsiso itu ya, udah tahu ya Pak ya. Barsiso seorang alim yang pada akhirnya masuk khulud pinar, jadi langgeng di neraka. Kenapa? Ya karena memang beliau itu tergoda dengan tipu daya setan. Kenapa tergoda dengan tipu daya setan? Ya karena ketika itu ada seorang perempuan yang menawari 3 hal. 1 khamar, 2 berzina, 3 membunuh. Yang dilihat-lihat dari ketiga hal ini, kalau kita di posisi beliau, yang mana yang kita ambil? Berzina, membunuh, atau minum khamar? Tapi tidak harus memilih ya, karena keadaan mendesak pada saat itu. Nah sehingga Barsiso tersebut memilih untuk minum khamar. Kenapa? Ya karena memang hitungannya berzina dosa luar biasa. Nyemaihan itu kan klasemen papan atas dalam pembunuhan, dalam dosa besar itu. Kan musyrik, dosa besar musyrik yang pertama, kemudian membunuh, kemudian apalagi? Menyakiti hati kedua orang tua, kemudian berzina baik muhson atau gair muhson, itu kan klasemennya papan atas kok dalam dosa itu. Nah sehingga hitung-hitungan mah khomer mah datang ngarugikan batur. Ternyata diminum khomer zinahna jadi, bunuhnya pun jadi. Nah sehingga pada akhir cerita ditangkap oleh raja, mau dihukum pancung. Ketika itulah setan datang. Sekarang mah gini, mau diselamatin atau tidak? Oh ya mau atuh. Kalau mau diselamatin tinggal kamu nyembah saya, nanti saya selamatkan. Umpun deni sembah saya, nanti saya akan selamatkan. Bagaimana saya bisa nyembah? Orang tangan saya lagi di talian, kaki saya lagi di talian, saya dalam keadaan seperti ini. Khotir zalika fi qalbik. Tinggal siratkan di dalam hati saja. Kamu itu menyembah saya. Dikhatirkan, disiratkan dalam hati bahwa dia menyembah setan, kemudian pada saat itulah kepalanya dipenggal. Kira-kira berat atau tidak godaan setan ya? Contoh lagi, saya baca dalam kitab Uqud ya Pak, Uqudul Ijen. Kanjeng Nabi Ayub itu kenapa bisa punya penyakit? Tapi ingat Pak, penyakitnya seorang nabi itu nggak boleh munfir. Munfir itu menakutkan, membuat lari. Nggak boleh kita anggap bahwa Kanjeng Nabi Ayub punya penyakit korengan, terus ada ulatnya. Itu kan bertolak belakang dengan kenubuahan. Karena nubuah itu harus mendekat ke orang. Nabinya punya penyakit yang menakutkan, nggak boleh Pak. Maka kata ulama yang benar itu Kanjeng Nabi Ayub punya penyakit itu di bawah kulit, di atas tulang.
Di bawah kulit, di atas tulang. Gak boleh kita anggap bahwa Kanjeng Nabi Ayub tuh lagi wudu. Cerita-cerita yang bersebaran itu kan Kanjeng Nabi mau wudu, kemudian ketika wudu itu si ulatnya itu disimpan heula, hingga beres wudu terus disimpan. Ya kan jangan naon gitu, Pak. Nah, sehingga kata ulama yang dalam kitab Bijanul Durori, nggak boleh seorang nabi punya penyakit munfir. Tapi tahu nggak, Pak, asal sababiahnya Kanjeng Nabi Ayub itu seorang raja, seorang ternama yang punya istri luar biasa. Istri itu namanya kan Siti Rahma, anaknya dari Kanjeng Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Artinya punya istri dari turunan Kanjeng Nabi Yusuf, anak tegesna Kanjeng Nabi Yusuf, punya anak-anak yang pada baik-baik, hartanya melimpah. Bahkan disebutnya sawahnya itu untuk yang mengerjakan, yang menggarapnya itu 500 laki-laki bawa pasangan masing-masing. Artinya satu sawah, satu ladang dikerjakan 1000 orang. Besar kecil, alit, jangan Allahumma. Tapi setan, so hebatnya setan, ya Allah, ya pantas bae dah soleh Kanjeng Nabi Ayub mah. Orang dibere jaya gitu, jabah istrina soleha, jabah anakna barager, hebatnya setan. Sok bae maneh hayang naon teh sok bae. Ya izinkan saya goda Ayub ya Allah. Ya udah, maka pertama-tama Kanjeng Nabi Ayub ketika ibadah, maka semua ladangnya dibakar, ternaknya dibakar. Datang setan bisik ke dalam hati, Yub, tuh tinggali, ladang sudah terbakar, ternak semuanya mati. Kira-kira kalau bapak di posisi itu luncat tulikeun ibadah. Sama Kanjeng Nabi Ayub, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Orang lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semuanya milik Allah. Saya mah ketitipan hukumnya kan baik. Nah, kemudian suatu ketika anaknya lagi di rumahnya diruntuhkan ku setan sehingga meninggal semua, lagi ibadah. Sehingga mulai rada sedih Kanjeng Nabi Ayub. Duh, anak meninggal. Tapi tetap bisa melanjutkan ibadah. Artinya enggak goyah dalam beribadahnya Kanjeng Nabi Ayub. Sampailah pada akhirnya kata setan, ya Allah, ini Ayub tetap bisa ibadah karena dia diberi tubuh yang sehat. Maka ditiup ku setannya itu, ditiup melalui hidungnya. Ditiup di hidungnya, maka timbullah penyakit yang mentahun ya, Pak. Itu waktu itu 15 tahun, yang nyebut 13 tahun, yang nyebut 20 tahun, yang nyebut 40 tahun. Yang penting mah tahunan, Pak. Jeung urang-urang mah eleh lah urang. Artinya tahunan sekali, Pak. Sehingga kalau dilihat dari itu, Kanjeng Nabi Ayub pada akhirnya sembuh, kemudian menjalani kehidupan sebagai nabi lagi. Kanjeng Nabi Ayub dilihat dari godaannya, berat atau tidak? Berat tidak? Jadi sebenarnya tipu daya setan lemah atau tidak ini? Asa berat-berat semua. Lemah itu kalau kita yang hadapi sendiri. Lemah itu kalau kita yang pasang badan untuk melawan tipu daya setan. Tapi kalau dihadapkan dengan kekuatan Allah, ya lemah. Maka kata Allah, setan itu sebenarnya enggak berdaya, lemah dibandingkan dengan kekuatan Allah. Nah, kita makhluk yang lemah ini jangan lepas tangan dari Allah, sehingga Allah bantu kita untuk menghindari dari was-wasnya setan. Beberapa kali Allah sebutkan dalam Al-Quran, ketika Zulaykha sudah menginginkan Kanjeng Nabi Yusuf, Kanjeng Nabi Yusuf sempat tergoda atau tidak ini, Pak? Tergoda atau tidak, Pak? Wahamma biha. Kanjeng Nabi Yusuf pun sudah tergoda. Palaula an ro'a burhana rabbi. Kalaulah dia tidak melihat dalil burhan dari Allah, petunjuk dari Allah, maka di muka dari tafsir itu dilihat dari atap tuh. Ada tulisan la taqrabuz zina fa innahu kana fahisatan wa sa'a. La taqrabuz zina ya. Terusan ayatnya di la taqrabuz zina. Ada tulisan la taqrabuz zina di atasnya. Karena melihat itu terjadi. Kemudian ada juga ulama yang menafsirkan pada saat itu Kanjeng Nabi Yakub sebagai bapaknya ngawujud, kemudian Kanjeng Nabi Yakub berikan nasihat kepada Kanjeng Nabi Yusuf, jangan berbuat maksiat. Artinya dibantu atau tidak? Kelasnya Nabi. Ya apalagi yang model kita yang ecek-ecek kayak gini. Mau maksiat yang kelasnya tongporoning digoda sama yang kelasnya seperti Siti Zulaykha. Randa anak dua sih kan jadi urang. Randa anak dua. Apalagi kelasnya
Zulaikha. Yang pada saat itu di Mesir itu panggelis-gelisna perempuannya Zulaikha. Nah, sehingga kalau kita melihat dari apa yang telah terjadi di masa lalu, semua godaan setan itu bisa teratasi kalau kita memang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita semuanya sing menjadi hamba-hamba Allah yang tidak bisa melepaskan sifat iftikor kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita simpulkan ya banyak, apapun yang terkandung di dalam hati maka akan tampak ke dalam zahir seseorang. Bapak kalau cinta kepada Allah ya tentu semua zahirnya akan hindarkan maksiat, akan selalu kerjakan ibadat semampunya seraya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Panginten sagitu Pak. Mangga ada pertanyaan atau yang lain yang bisa kita diskusikan bersama-sama. Tapi cukup jelas ya Pak ya. Bisa dipahami bentennya. Alhamdulillah. Cekap Pak, cekapnya. Ini antara memang ngerti pisan gitu ya. Ya mudah-mudahan orang sadaya sing dipaparinan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Panginten cekapkeun sakitu nya mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah nanti. Ya Pak Ustaz lah, mangga. Pak Ustaz Pando, tapi Pak Ustaz Adang mangga dipimpin ngadoa. Tiap dicekapkan sakitnya banyak ditutup ke doa wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.